Salam teman-teman Perpals. Pagi ini kita masih di Yogyakarta. Kita berada di salah satu PO legend di Yogyakarta tentunya, PO Karya Jasa. Nah, sebelah kanan saya sudah hadir Mbak Reksolnya ini. Pak Wibi, selamat pagi. Terima kasih. Matur nuwun, sudah diterima dengan baik Pak Wibi. Ya, saya terima kasih atas kunjungan Pak Sani dan teman-teman. Suatu perhatian besar kepada saya dan perusahaan saya. Sama-sama Pak Wibi. Nah, teman-teman Perpals, beliau ini founder. Bapak yang bangun dari awal apa? Oh ya, dari awal. Founder dan sampai hari ini yang memimpin PO Karya Jasa. Semua pasti tahu karena Karya Jasa ini sangat legend yang pertama. Yang kedua, PO yang memiliki bus pariwisata dengan konsep tersendiri. Ini kalau menurut Sani loh Pak, yang Sani perhatiin. Betul. Jadi dengan coloring yang dulu PO belum terpikir beli 5 unit warnanya 5 warna. Tapi Karya Jasa sudah duluan seperti itu. Nah, Pak, kita nyuwun ceritanya Bapak nih. Karya Jasa ini lahirnya kapan, Pak? Tahun 1994. 94. Ya, saya punya 1 unit. Saya nyopir sendiri. Saat itu di Jogja tahun 94 itu belum ada bis pariwisata. Ya, masih. Sehingga saya ditertawakan oleh PO-PO Reguler kebanyakan orang. Reguler Jogja Solo, Jogja Semarang yang tiap hari jalan itu. Ternyata saya punya 1 itu bisa laku juga. Terus saya meningkat, tambah, akhirnya diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Termasuk yang langsung jumlah banyak itu waktu itu Sargedi. Oh, PO Sargedi. Ya, karena mungkin Pak Parmadi punya serep dana yang lebih. Serep dana. Nah, Pak Wibi mulai tahun 94. Ya. Nah, nyun sewu Pak. Sebelumnya Pak Wibi usaha atau aktivitasnya apa Pak? Setelah saya sekolah lulus SMA, saya menjadi sales. Oh, sales? Sales bahan bangunan. Oh. Kemudian saya menjadi profesi saya berubah sebagai pengawas pelaksana bangunan. Oh iya. Ya dunianya sama lah ya. Terus lanjut lagi, saya berhenti, saya jadi sopir truk. Malah bawa truk, Pak Wibi. Terus jadi sopir bis. Di bidang bahan bangunan tadi, para supplier dulu yang lama itu menginginkan saya usaha di bidang bahan bangunan lagi. Terus saya jadi supplier bahan bangunan sampai tahun 94. Kemudian saya berhenti sebagai supplier bahan bangunan untuk mengembangkan bis pariwisata sampai hingga sekarang. Nah, yang menarik Pak Wibi, lulus SMA, sales bahan bangunan, terus jadi pengawas mandor lah ya. Oh iya, betul. Mandor bangunan. Bangunan ya kan. Karena wis kulino kan, bahan nganggune semen iki semene nek kurang kan Bapak bisa ngukur, Bapak wis hafal. Terus maaf ya, saya tidak bilang turun ya. Terus Bapak malah beralih menjadi pengemudi truk bangunan. Karena saya bisa beli truk waktu itu. Oh, jadi Bapak invest beli truk, lakoni sendiri. Ya. Saya bisa beli truk waktu itu 4 biji. Tapi salah satunya Bapak yang bawa? Ya, saat itu truk itu modelnya tidak seperti sekarang, tapi gandengan. Yang sekarang sudah tidak ada itu loh. Iya, sekarang kan tronton panjang. Dulu gandengan ya. Gandengan ya. Kalau karena saya punya supplier bahan bangunan yang membutuhkan truk itu untuk setiap jumlah hari. banyak. Ya. Itu ngambil bahannya di mana dulu Pak? Di daerah Jakarta apa sekitar Jogja? Wah banyak, sekitar Jogja itu di Gunung Kidul.
bubuk kapur kalsit itu. Oh Ya, ya. terus kemudian semen yang di Cilacap waktu itu Ya, ya. namanya Nusantara. Nusantara, semen Sekarang Nusantara. sudah beralih menjadi kemudian Holcim. beralih menjadi Holcim. Holcim. Sekarang Holcim pun dijual menjadi Dinamik. Dinamik ya, ya, semen dinamik. Ya. Nah, Pak Wibi, dari situ Pak Wibi tumbuh berkembang dan alhamdulillah hari ini saya melihat Karya Jasa masih seperti yang saya tahu, stabil, dan Bapak itu rapih. Itu yang dari dulu harus diakui. Mobil Bapak itu rapih semuanya. Maksudnya nggak belentang-belentong gitu loh Pak. Padahal ngerumat mobil warnanya banyak itu kan nggak gampang Pak. Apa yang Bapak tanamkan ke Karya Jasa? Sehingga Karya Jasa itu dari dulu sampai sekarang menurut saya konsisten. Dari sisi outlook dulu Pak. Ya kan, konsisten, tidak jadi kalau lagi bawa grup misalnya 10 bus, walaupun mungkin tahunnya beda-beda, ya kan ada yang mungkin tahunnya nggak semua sama gitu Pak. Tapi mobilnya rigid gitu loh, rapi semua. Standar apa yang Bapak tanamkan di Karya Jasa Pak khususnya? Kalau itu kan hanya standar maintenance saja. Yeah. Ya. Tapi bagi kita standar pelayanan itu adalah kita harus pegang komitmen yang pasti. Setuju Pak. Jadi misalnya saya sudah terima order Jogja Tawangmangu yang ongkosnya hanya kecil. Yeah. Tiba-tiba ada konsumen lain yang butuh Jogja Bali Lebih gede. 5 hari Lebih gede. Kita tetap tidak akan terima yang 5 hari. Kita tetap berangkat yang Jogja Tawangmangu. Sehingga kita menanamkan kepada para konsumen atau customer bahwa kalau pesan di tempat kita pasti bisnya kepunyaan kita, tidak akan diganti oleh bis lain. Rekanan. Ya. Jadi Bapak punya sikap idealisme yang kalau melayani pasti kan Pak. Semua kan konsepnya kita transportasi melayani. Tapi komitmen itu ya Pak. Ya. Sekalipun ada tawaran yang lebih, kalau Bapak sudah komit dengan yang order yang pertama, Bapak tidak tergiur dengan yang lebih besar secara nominal ini kan. Alasannya begini. Yeah. Kalau saya ganti bis lain, terus saya berangkat ke Bali, pengusaha bis PO lain itu tadi mengirim bis kita yang paling jelek. Dengan harapan ke kompetitor PO yang saya sewa tadi, dengan harapan agar saya namanya jatuh. Kapok. Ya. Tapi sebaliknya, kalau saya disewa satu untuk genepi, misalnya contoh PO San butuh 1, saya kirim yang paling baru sendiri dengan kru yang nomor 1, dengan harapan lain waktu konsumen atau customer ini dia akan melihat perbedaannya. Saya lebih bagus daripada ini. Oh. Tapi kan saya tidak menjatuhkan Bapak. Tapi Bapak dan Bapak juga seneng toh saya kirim bis yang bagus. Nah, dengan adanya pengalaman itu kita terus tidak mau. Bahkan pelayanan sopir kalau udah dikasih tips ngerundeng, wah, datang terlambat, sudah, sehingga seharusnya kita hanya diklaim 1 jadi diklaim 5 bis karena semuanya ikut. Ya. Jadi gara-gara yang 1 itu. Ya, tapi untuk zaman sekarang pengusaha-pengusaha muda lain. Bisnya mereka udah bagus semua. Dan saya sangat salut dengan pengusaha muda termasuk Pak Sani. Zaman dahulu saya dengan Pak Hasan itu sering berkata anak tuh harus belajar kepada orang tua untuk bisnis. Tapi zaman sekarang sebenarnya terbalik. Orang tua ini kalau mau bisnisnya eksis harus belajar ke yang muda. Waduh, nih ini udah kayak disiram pakai air ini. Tapi gini Pak, ini menurut Sani ya Pak, apapun anak adalah anak.
Anda harus belajar kepada bapak atau yang lebih tua. Menurut Sandi itu harus, pasti. Tapi era kan berubah, Pak. Nah, mungkin yang Pak Wibi maksud tadi teman-teman Perpas, karena eranya era kita sekarang. Nah, ini nih, ya, ini kita harus acungkan jempol sama beliau, open mind. Jadi melihat era yang sudah berubah, tidak, ya ngapunten ya Pak. Kadang-kadang kan, ya kayak contoh saya lah. Saya ini sudah mungkin ya sudah berumur lah ya. Ngelihat yang bawa batu kayak kadang-kadang timbul ego. Aku yang ngerti apa, aku lah sing luwih ngerti. Itu beliau nggak ada itu. Jadi melihat era, oh ya memang harus berkiblat kepada yang sekarang. Ya. Nah ini yang membuat karya jasa. Nah ini kan terjawab sebenarnya kan. Jadi akhirnya terjawab. Ini yang bikin karya jasa tuh bagaimana eksis dengan kekinian, walaupun di era kekinian. Tapi wah Pak, saya Bapak mau bukan mengakui tapi membuka pikiran Bapak, ya kan. Kalau dari sisi Bapak 94 sudah memulai bisnis, terus Pak Wibi sendiri start from zero juga kan boleh dibilang Pak, dari bawah. Nggak banyak loh Pak yang mau membuka pikiran seperti itu seperti Pak Wibi. Oh gitu ya. Nggak banyak Bapak. Ya, terima kasih atas sanjungannya. Ya nggak nyanjung. Nah Pak Wibi, Bapak jalan, tadi Bapak udah sampaikan konsep konsep pakem kali apa ya, prinsip karya jasa pada saat Bapak kalau ngasih order orang ngasih yang jelek, tapi kalau karya jasa dikasih order untuk membantu malah kasih yang terbaik gitu kan. Ingin menunjukkan ya karya jasa standarnya begini kan gitu Pak. Dan yang pasti jangan sampai yang mengajak, yang membagi order ini malu gara-gara kita kan gitu Pak. Iya. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau saya sih melihatnya bukannya Pak Wibi itu golek golek order di apa ya ngomongnya, nyelam sambil minum air enggak, tapi Bapak mau menjaga merebut order. ya, tapi Bapak lebih menjaga jangan sampai pelanggan kecewa Ya. gara-gara yang satu ini yang bantuan tadi kan, ngoten nggih Pak. Wah Ya, semua itu tadi hanya panjang lebar ini bisa disingkat satu kata saja. nggih. Terpercaya. Nah Sudah itu. terpercaya dan dijaga itu Pak ya. Ya. Nah Pak Wibi, nih keren ini. Saya belum perlu nanya banyak, beliau tuh udah bisa mengulas dan merangkum ini. Pak Wibi, era sekarang infrastruktur kan tumbuh nih Pak. Ya. Tumbuh, insya Allah sebentar lagi Jogja juga dilewati tol. Ya. Nih mohon maaf, kita bukan saya nggak anggap, tapi kita kesampingkan masa COVID kemarin Pak. Ya. Karena COVID itu kan orang yang ngerasa nggak susah itu orang yang sakti, dan itu nggak banyak. Ya. Kebanyakan kan Susah ya semua. jadi repot, ya susah. Nah, dengan pertumbuhan infrastruktur, dulu karya jasa kalau overland Jakarta kan berapa? 5 hari, 6 hari gitu Pak ya? Ya 4 hari lah. Ya 4 hari nggak, zaman belum ada tol. Oh ya. Ya 5-6 hari kalau nggak salah Sani. Ya. Tapi kalau sekarang kan 3 hari udah bisa Pak. Ya betul. Lebih pendek. Ya. Secara apa ya? Secara harinya kan lebih singkat. Ya. Artinya kan yang harusnya Bapak bisa melayani bisa harinya 5-6 hari tapi jadi 3 hari atau 4 hari paling lama. Terus berkurang secara hari karena waktu, karena infrastruktur. Menurut Pak Wibi sendiri melihat opportunity ini seperti apa Pak? Dengan infrastruktur yang tumbuh ini Pak. 10 tahun mendatang. Nggih. Bis pariwisata itu hanya lokal saja jalannya. Tidak akan melakukan perjalanan long trip. Oh gitu? Ya, karena kemajuan transportasi udara yang lebih cepat dan tentunya 10 tahun mendatang dia juga akan jual murah. Bisa jadi sih. Ya. Ya. Jadi kita itu nanti harusnya bakalan concernnya di inbound ya Pak ya? Ya. Itu untuk pariwisata. Pariwisata. Ya. Oke juga. Kalau ya, untuk bus antar kota, maksudnya antar kota, antar provinsi seperti bis malam, Nggih. itu tetap laku karena tidak semua kota
ada airport. Ya, tidak semua kota bisa diakomodir oleh airline. Ya, baik berangkatnya maupun dia ketibaannya belum tentu ada airport. Sehingga mereka kalau melanjutkan dari airport ke lokasi butuh waktu jatuhnya lagi. mahal. Oke, dan waktu juga. Ya. Ditambah lagi bis zaman sekarang nyamannya seperti eksekutif kelas. Ya. Pesawat terbang atau gold kelas pesawat terbang. Pesawat terbang. Ya, cuma pramugari saja perlu harus diperhatikan agar pemandangan kita sepanjang jalan tuh seger. Terima kasih Pak masukannya. Ning nek trayek Blitar Pekanbaru pakai pramugari, waduh. Pramugarinya setiap kota transit ganti. Wah. Ganti. Oh, iya. Iya. Ini turun naik yang baru fresh terus. Kita kalau lihat itu terus dari Blitar sampai Pekanbaru ya bosen. Ganti gambar ya Pak. Oh, idenya keren ini. Wah, dipikirkan Pak, dipikirkan Pak. Naik turun, naik turun, naik turun. Wah, ciami. Jadi ya, nanti dia kan begitu turun dia kan istirahat sebentar. Naik mobil naik baliknya. Bis yang di belakangnya. Ya. Atau bis yang dari sini. Ya. Crash ya. Ya, itu satu rolling, ada pengurus sendiri yang mengatur itu. Ya. Dan tentunya memilih yang seksi-seksi. Yang SHD ya Pak ya? Oh jangan, terlalu besar. Oh natap pohon. Ya, yang imut aja. Oh yang imut aja. Pak Wibi, itu kan bicara era dengan perubahan infrastruktur, pertumbuhan. Tapi Bapak setuju nggak Pak dengan teknologi yang berkembang? Dari mulai teknologi sasis, teknologi sistem kita penjualan. Kan dulu kan mungkin orang kalau mau sewa kan kudu datang, ketemu muka. Tapi kan sekarang mungkin e-tiket. Ya, melalui website, dia interaksi, order. Ya, e-tiket lah namanya. Ya, setuju. Karena memang harus seperti itu. Sekarang beli pulsa saja tidak perlu kita ke counter HP yang jual pulsa. Kita cukup dengan M-banking. Ya. Jadi digitalisasi ini Bapak sebagai ya katakanlah senior kami ya, orang tua kami yang generasi di atas kami, dan digitalisasi ini kan datangnya kan cepat sekali dan berubahnya cepat sekali. Tapi Bapak sepakat dengan era itu, Pak? Sepakat, karena kita juga tahun 2023, tahun depan, itu orang lihat bis itu tidak perlu ke garasi sini. Tanya harga apa, dia hanya cukup begini saja atau begini, nanti ini dijawab. Keren. Terus kalau oke jadi, ya dia suruh transfer sesuai ketentuan. Ya, transaksi. Ya. Jadi nanti bukti transfernya kan kita kasih ke mereka. Ya. Menuju ke sana karya jasa ya Pak? Harus, karena apa? Kita jalan itu makin lama makin macet. Waktu juga makin lama makin sangat berharga. Ya. Sehingga orang pesan jam 9 malam pun juga harus bisa dilayani. Bisa dilayani karena kantor kita 24 jam. Secara online? Ya, tidak online pun juga 24 jam. Oh, kita 24 jam, Pak? Iya. Wow. Tapi yang jam tidak efektif, stafnya hanya sedikit. Sedikit, ya. Nah, Pak Wibi, saat ini kan tadi pas datang kan keliling-keliling, lihat-lihat. Bapak ini kan banyak mobil antik lah ya, bus antik dulu. Ya di sebelah sana itu kan Mercy tua masih ada. Dan masih Bapak rumat. Ya maksudnya enggak dibuang lah, enggak dijual, enggak diapa. Boleh cerita nggak Pak? Apa sih yang mendasari kok Bapak senang, termasuk mobil kecil kan, Bapak banyak mobil antik. Mobil ini sudah umur, tapi masih yang Bapak bilang, itu Mas Ani mobilnya memang parkir, pasang aki, greng, jalan ke Jakarta masih bisa. Artinya kan mobil itu mobil ready gitu Pak. Apa sih yang dasari kok Bapak, ya kalau istilah sekarang tuh, kok melihara? Ngebak inggon gitu. Oh, satu, garasi saya sangat cukup. Alhamdulillah, nggih. Karena tidak hanya di sini saja. Ya. Terus kedua, saya memang senang mobil kuno. Sejak zaman dahulu.
Oh, memang Bapak suka. Ya. Tapi kalau untuk operasional ya tentunya saya lebih senang Yang mobil muda. pakai Innova yang Oh. Untuk hari-hari. hemat, Ya. dijual aku mahal, purna jualnya. Itu kan mobil kecil. Nek bisnya Pak, masih ditaro itu go sawang-sawangan apa pripun Pak? Oh, kalau yang itu tidak dijual karena tinggal sedikit toh. Oh iya iya Ya, iya. kalau lainnya kita setelah 10 tahun atau 7 tahun Nggih. dijual. Oh, kalau yang baru-baru Ya. Paling muda 5 tahun dijual. dijual. Ya. Oh, jadi regulasinya Bapak begitu ya kalau yang mau untuk mobil-mobil Ya, tipe 5 baru, sampai 10 tahun. Bapak jual ganti baru. Ya, tergantung dari konsumennya. Oh, ngoten. Ya. Siap, siap. Wah, ini keren ini. Ini beliau ini ternyata tidak sesimpel yang dilihat. Tapi saya masih punya bis operasional yang tahunnya tua, Hino RG. 2000 ya 45 terakhir RG Ya, itu. 2004, 2005, 2006, terakhir 2007. Dari 2007. Ya, itu masih operasional dan mungkin itu Pak, satu deret itu. Yang merah itu ya, Pak ya? Kayaknya yang merah itu nukleus. Mungkin itu. Basicnya nukleus itu, Pak. Itu terus sama Tapi depannya udah dirubah ya. Yang merah itu tadi parkir di sini kan? Saya lihat itu setirnya tadi. Ya. Apa masih agak segitiga palang gitu. Ya. Itu RG betul-betul sukses, jarang rusak. Itu RG Jos, Pak. Jarang rusak dan dia masih bisa ngejar R260. Nih hati-hati. Remnya. Nggak nutut. Ya tapi kembali lagi semua itu ke mental pengemudi lah ya. Kita kan artinya mesin, kapasitas mesin, ke spek Maintenance, sasis, Pak, nomor 1. dan maintenance tadi. Jadi kalau dia maintenance baik, mobilnya mumpuni, kalau menggunakannya keliru ya remo. Oh, Ya kan Pak ya? betul. Tentu itu semua harus berbarengan. Ya, memang sayangnya para driver di Indonesia itu masih belum punya prinsip untuk rasa memiliki. Nggih. Masih rendah. Ya, Ada tapi masih rendah. Ya, mereka bekerjanya asal-asalan saja karena mereka berpikir bahwa bis ini jalan, pulang garasi, Entot tuannya bangun bis, Ah. saya pulang bangun rumah. Iya, 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 iya. Nah Pak, ini mundur dikit Pak. Karya jasa. Apa maknanya kok Bapak memasang, mau bikin nama perusahaan Bapak tuh, Pak Wibi itu karya jasa, bukannya Wibi Putra atau Wibi Sono Jaya atau apa gitu Pak? Kok karya jasa? Itu nama dari perusahaan supplier saya waktu dulu. Nggih. Terus kemudian nama dari perusahaan truk saya. Nggih. Terus dilanjutkan dengan nama perusahaan bis. Oh, asal muasalnya itu. Ya. Tapi ada makna tersendiri nggak Pak? Ya, kalau karya jasa itu artinya kan kerja jasa. Karena waktu itu saya kan ya hanya supplier itu kan Melayani. ya bahasa kasarnya maklar. Jupuk kene supply kono. Ya, kita untung sedikit. Entok selisih. Ya, kita untung sedikit, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak. Kalau banyak-banyak enggak jalan. Oh iya iya. Iya. Sedikit kali banyak. Sedikit kali banyak. Ya. Prinsip tuh teman-teman Perpal, sedikit kali banyak, nggak ada di sekolah. Oh dari situ asal muasalnya dan maknanya bekerja jasa. Ya. Itu maknanya yang Bapak sematkan. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tetap bisa melayani ya dengan jasanya itu ya. Ya, PO tapi Karya Jasa. perusahaan bis makin hari makin sempit marketnya. Nggih. Sehingga kita sudah sejak 10 tahun yang berlalu, Lalu. 10 tahun yang lalu sudah mengalihkan ke bisnis lain. Oh nggih. Ada beberapa lini bisnis lain. Ya, misalnya digital print, Oh nggih. jual online, kita beli import sendiri dari Cina, dari Korea, mancanegara. ya, kita jual via Shopee, Oh. Tokopedia.
Artinya profesi lama itu Pak ya, makelar tadi ya Pak? Iya. Supplier tadi ya? Baliknya ke situ juga ya? Tapi ini Iya. tidak ditinggalkan kan Pak? Iya, digital Tetap- print itu banyak kita sudah. Iya. Sudah 16 Outlet? Wow, siap. tapi sebagian di Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh, tidak cuma di Jogja, Oh, tidak. di luar kota juga? Ya. Luar Jogja juga? Ya, Masya karena kita sekarang kan sudah mengenal teknologi IT. Betul, betul. Kita tidak seperti orang zaman dahulu terima duit masuk kantong, nyusui juga ambil dari sini. Ini nunggu sendiri. Iya, iya, Kita iya. mau mantenan tokonya tutup. Tutup. Nah, Iya, kita iya, tinggal iya, tidur jalan. Iya, 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 iya. Ya pasti bocor, asal bocornya sedikit, Iya, iya. ya sudahlah. Asal ngerembes, ojo ngucur. Ya, Tapi konsepnya seperti itu ya Pak Wibi ya. Sudah dengan manajemen sistem gitu ya Pak ya. ya. Tapi semuanya Keren, keren. satu hanya terpercaya. Oh ya. Jadi terpercaya. kalau ngeprint kan di tempat kita hari ini, besok sore sudah sampai Papua. Duh, kirimnya Ya. Dan kita tidak akan mengganti kertas yang sudah speknya. ya speknya ini ya kalau bisnis lain kan beli yang murah itu agak tipis dikit. Iya. Artinya itu prinsip Bapak dari awal ya Pak ya. Ya. Tidak pernah mau mengurangi komitmen itu tadi Pak ya. Ya. Keren, keren, keren. Nah Pak Wibi, makasih nih Ya, kita udah ngobrol. terima kasih. Ya. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi penonton Perpals TV Pak. Viewers Perpals TV ini banyak calon pengusaha yang muda-muda, pengguna jasa transportasi umumnya. Semoga ini menjadi apa ya, salah satu referensi lah ya, inspirasi, karena dari figur Pak Wibi sebagai salah satu generasi kami lah, generasi sebelumnya kami yang berhasil membangun, membesarkan, terus sampai hari ini konsisten, ya kan, konsisten. Ini menjadi acuan lah Pak, karena bukan karya jasanya itu api-api, bukan itu, tapi bagaimana karya jasa bisa seperti ini dan api, selalu api. Nah itu kan yang penting Pak, ini dari Bapak sampaikan tadi. Mungkin terakhir Pak Wibi, ada yang Pak Wibi mau sampaikan untuk kami-kami yang muda-muda nih lah Pak, junior-juniornya Bapak sebagai pelaku di industri transportasi ini, monggo Bapak. Bisnis terpercaya. Tok. Sudah itu. Itu semuanya kuncinya hanya ada di situ. Siap, siap, siap. Karena kalau kita terpercaya, supplier manapun akan minta bantuan, akan mengucurkan supply ke kita. Dan customer atau konsumen, kalau kita terpercaya, meski kita lebih mahal beberapa rupiah, orang percaya sama kita, tapi pasti daripada beli yang agak murah, tidak pasti. Artinya kualitas ya Pak ya? Ya, kualitas jasa, jumlah, itu harus bisa, orang harus bisa percaya sama on kita. time-nya. On time-nya. Ya. Keren nih teman-teman Perpals, nggak banyak terpercaya. Artikan masing-masing, dan beliau udah sampaikan tadi detail-detailnya. Nah, jadi bukan karena hanya bisa begini, hanya bisa begitu, tapi menjadi yang terpercaya. Tambah satu, Monggo Pak, 5 juga boleh Pak. Ya. Seneng ngobrolnya Pak. kita harus banyak amal karena kita diberi rezeki yang berlebih dari Masya Allah, amin. Jadi kalau ini kata Sani ya Pak ya, ini menurut prinsip Sani, yang Tuhan berikan hari ini ke kita, dan itu saya mengimani itu, mempercayai itu. Apa yang Tuhan berikan ke saya hari ini, melalui ke saya hari ini, saya percaya itu bukan semua punya saya. Ada yang Tuhan titip ke saya untuk yang lain-lain. betul. Ngoten nggih Pak? Iya, betul. Gitu. Jadi jangan serta-merta kita nganggap wah dapat cuan, kalau istilah sekarang, wah cuan gede. Jangan lupa dari yang kelebihan yang kita dapat itu ada Tuhan menitipkan melalui kita untuk yang lain-lain. Ya. Ya artikan sendiri lah Pak ya. Saya kira ahli-ahli agama lebih pinter dari kita-kita. Stop. Baik Pak Wibi, ada Ya. lagi yang mau disampaikan Pak Wibi?
Tidak ada, sudah cukup, dan saya terima kasih ke Pak Sani dan tim Mobil Oil serta tadi apanya? Perpals TV. Oh ya, Perpals. Ya. Ya, semuanya terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Ya. Sehat selalu Pak Wibi. Ya, sama-sama. Selalu sehat, Ya. tetap konsisten dengan karya jasanya supaya tetap menjadi inspirasi kami. Ya, nomor satu bahagia, Pak. Amin. Nah, itu harus. Oke, teman-teman Perpals, itu obrolan saya dengan beliau. Pak, Perpals TV-nya ada salam Perpals TV, tangannya gini Pak, logonya Pak. Bapak pakai tangan kanan, jempolnya ditutup. Nah, oh hanya 2. gini ya, 2 saja, jangan banyak-banyak. Sebentar nanti Sani bilang 1, 2, 3, kita ke kamera sambil ngomong gas. Ya. Ya Pak. Oke, 1, 2, 3, gas. Gas.